Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dalam beberapa hari ke depan saya akan bahas tentang perjalanan hidup penuh berkat atau fase-fase perjalanan kita menuju kebesaran Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan menikmati perjalanan bersama Tuhan. Ada 3 fase penyediaan Tuhan. 3 fase penyediaan Tuhan di masa-masa susah. Kita akan belajar hari ini. Hari ini akan belajar tentang fase perjalanan hidup penuh berkat Tuhan. Dan Tuhan memang izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Terus nanti beberapa hari ke depan saya akan bahas masalah ini. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja, mencukupi, memenuhi, memproteksi, menjagai, dan melindungi kita dengan caranya yang ajaib untuk menuju kita kepada segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di Yesaya 30 mulai ayat yang ke-18. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Banyak orang kan ngadepin masalah ini. Bahkan hari ini beberapa orang sedang menghadapi masalah ini. Enjoy aja, jalan terus sama Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu, Tuhan punya maksud dan tujuan di baliknya. Kalau kita hari ini nggak ngerti, jalan aja terus. Gak usah banyak tanya. Kalau hari ini kau menghadapi masa-masa yang kamu sendiri gak tahu kenapa ini terjadi, apa penyebabnya, jalan terus sama Tuhan. Tuhan sedang bawa hidupmu menuju tanah perjanjian, menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jalan terus bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ayat yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Ternyata Tuhan sampai hari ini menunggu kita sampai hari ini. Kelihatannya engkau sudah berdoa nggak dijawab Tuhan. Engkau sudah puasa nggak dijawab Tuhan. Belum mengalami terobosan, rasanya berat. Kok Tuhan rasanya jauh? Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan itu dekat sekali dengan hidupmu. Dia dekat dengan kita. Dia sejauh tarikan nafas kita. Ketika kita mulai berdoa, mulai kita sembah Tuhan. Kita begitu merasakan hadiratnya di dekat. Dia tidak hanya tinggal di dalam kita, dia menyertain kita. Dia mengurapin kita. Dia membawa hidup kita ke dalam perjalanan menuju kebesaran. Jadi, sampai hari ini Tuhan menunggu hidupmu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dia menunggu kita untuk Dia bisa menyatakan kekuatannya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang jadi masalahnya, kita sedang di mana? Waktu Tuhan sedang menanti-nantikan, kita sudah mempersiapkan diri belum? Kita sudah menjadi orang yang siap menerima semua kasih setia Tuhan belum? Atau kita masih sibuk dengan diri kita sendiri? Kita pusing dengan semua persoalan kita, semua masalah kita. Sampai kita lupa dengan pribadi Tuhan. Kita lupa mencari Tuhan. Hari ini dengerin baik-baik. Prepare. Siapin hatimu, siapin hidupmu. Siapin segala sesuatu dalam kehidupanmu untuk menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbagilah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nantikan Tuhan. Dalam kondisi gak bagus, kondisi kurang baik, kondisi susah, kondisi terjepit, kondisi yang ruwet sekalipun, nantikan Dia. Ini perjalanan yang kita hadapin setiap hari, kehidupan yang kita alami setiap hari. Kita itu harus tetap nempel sama Tuhan. Kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus setia menantikan Tuhan. Melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hari ini ada orang yang ingin mengalami breakthrough dan terobosan. Hari ini orang pingin mengalami pemulihan. Pingin dipakai Tuhan. Pingin dipromosi Tuhan. Nantikan Dia. Sampai kapan? Sampai waktunya digenapi. Tuhan kadang untuk memulihkan seseorang itu dengan mudah sekali. Tapi Tuhan untuk merubah hati orang dibutuhkan komitmen orang tersebut dengan Tuhan. Dibutuhkan hati yang lembut, bukan hati yang keras. Ketika Tuhan ingin memulihkan seseorang, cukup dengan waktu sekejap seperti membalikkan telapak tangan, semuanya bisa berubah. Tetapi untuk merubah hati kita dibutuhkan perjalanan lewat padang gurun untuk mengalami proses peremukan.
Kadang kita ini merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, merasa hebat sendiri, merasa nggak butuh Tuhan. Kalau kita sudah merasa nggak butuh Tuhan, artinya kita sangat butuh Tuhan. Kalau engkau nggak merasa butuh Tuhan, tinggal tunggu waktu saja. Akan terjadi kehancuran, akan rusak, akan ruwet, akan rumit, akan semuanya berantakan. Hari ini, taruh hati kita, taruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita nantikan Dia. Kita tunggu, Tuhan hari ini kok belum terjadi breakthrough. Tuhan, aku sudah doa loh Tuhan. Aku udah puasa. Aku udah puasa tiap hari, puasa Esther, puasa Daniel, puasanya ngikutin gaya puasanya Musa, puasanya orang Niniwe. Saya udah lakukan puasanya Yesus, saya udah lakukan. Kenapa belum terjadi terobosan? Tetap nantikan Tuhan. Kok kenapa ini terjadi? Nggak usah perlu tanya kalau Tuhan nggak nyatakan apa-apa. Kadang Tuhan biarkan kita ini seakan-akan ditinggalkan, seakan-akan dibiarkan begitu rupa. Kok doanya lama nggak dijawab-jawab? Nikmatin aja jalan sama Tuhan. Hidup terus saja berkenan di hadapan Tuhan. Nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nikmatin semua hal yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan sedang siapkan. Dibutuhkan hati ini berubah. Menantikan Dia, memuliakan Dia. Terus sembah Dia. Hidup benar. Sikap hati kita harus benar. Jalan terus sama Tuhan. Ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion dan yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Relax. Tuhan janji, engkau tidak akan terus menangis. Kalau engkau tidak akan terus menangis, berarti Tuhan berikan kebahagiaan. Hari ini engkau sudah nangis. Mungkin air mata sampai kering. Kamu udah jerit sama Tuhan. Belum dijawab Tuhan. Kamu rasanya pingin nyerah. Rasanya udah gak mampu lagi. Kok terlalu berat jalani hidup ini? Kenapa persoalan ini belum terlihat jalan keluarnya? Kenapa kok saya masih muter-muter pada persoalan yang sama ini terus-terusan? Relax, enjoy. Kenapa kok ngalami semua yang kau alami hari ini? Sedih, bingung, stres, panik. Belajar, cari Tuhan, kenalin Tuhan. Tuhan gak akan biarkan kau menangis. Justru waktu masa menantikan Tuhan, harusnya kita belajar berubah loh. Koreksi hatimu, koreksi hidupmu. Coba cek terus sampai kedalaman batinmu. Jangan didapatin kebusukan, jangan didapatin kejahatan. Ini masa sedang menanti di mana Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita keleleran, menderita kekurangan. Tuhan tidak pernah. Tetapi di sisi Tuhan Dia menantikan. Loh, sikap hati kita ini udah benar belum? Kelakuan kita, tindakan kita, ucapan kita. Sikap hati kita yang di dalam ini kadang seringkali kan busuk dan jahat. Kita pikir benar, ternyata bertentangan dengan firman. Kita pikir ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata jauh dari kasih karunia Tuhan. Kadang ini hati kan perlu diizinkan Tuhan untuk memprosesnya. Jadi kita ini jangan mengeraskan hati. Kalau hari ini kau menanti-nantikan Tuhan, waktunya Tuhan sedang urusin hatimu. Tuhan sedang ubah hidupmu. Dibawa mengalami breakthrough dan terobosan. Jangan menyerah. Jangan malah jadi orang yang ngawur hidupnya. Menggerutu, ngomel. Waktu kamu menantikan Tuhan, engkau gerutu dan ngomel seperti bangsa Israel. Ujungnya, kau tidak akan masuk tanah perjanjian loh. Tidak akan masuk tanah perjanjian. Perjalanan orang Israel setelah menerima 10 perintah Allah, dia jalan di padang gurun dan ngomel, gerutu, ngeluh ngelawan pemimpin. Waktu menanti tanah perjanjian, perjalanan menuju tanah perjanjian, kerjaannya yang gerutu, ngomel, ngeluh, kurang dingin, ngeluh. Ujungnya mereka nggak sampai tanah perjanjian. Justru waktu hari ini, ketika Tuhan membawa kita ke dalam perjalanan padang gurun, hanya cukup buat makan saja, cukup dipelihara saja. Yang lain belum breakthrough, belum terobosan. Tapi tetap dicukupin kebutuhanmu hari ini. Tetap kamu nikmatin makan enak, hidup nyaman, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kamu sedang menantikan terobosan. Mungkin dalam keadaan terdesak. Mungkin harus benar-benar menghemat. Justru waktu itu Tuhan sedang urusin hatimu. Waktu Tuhan urusin hatimu, jangan keraskan hati. Miliki hati yang mau terus berubah. Tuhan tidak akan biarkan kita menderita. Tuhan janji kok. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Artinya tangisanmu akan berhenti. Engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat terobosan, engkau akan melihat kelimpahan, engkau akan melihat tangan Tuhan menyertai hidupmu dan memberkati hidupmu. Engkau akan melihat kebahagiaan.
tentulah Tuhan akan mengasihi. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru, jerit terus sama Tuhan, doa terus, perlu sembah Tuhan, nantikan Tuhan. Berseru-seru itu jerit sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, sembah Dia, perkatakan kebenaran, perkatakan janjinya, hidup dalam kebenaran, lakukan yang terbaik. Pada saat ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Hari ini kalau engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit, menjerit sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, nangis sama Tuhan, minta sesuatu yang ajaib dalam hidupmu, minta Tuhan campur tangan secara ilahi, bikin terobosan, bikin breakthrough, dan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan tetap dengar doamu, apalagi hatimu udah benar di hadapan Tuhan. Waktu engkau membereskan hatimu di hadapan Tuhan, berbalik sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Bangsa Israel berkali-kali melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan ketika mereka berbalik kepada Tuhan, tangan Tuhan menyertai. Bangsa Niniwe mau dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Yunus diutus ke Niniwe dan memberitakan mereka harus bertobat, mereka harus melakukan pertobatan perubahan hidupnya. Mereka akhirnya ambil keputusan untuk doa dan puasa. Dan Tuhan apa yang terjadi yang Tuhan lakukan? Murka tidak akan menimpa bangsa Niniwe. Hari ini justru waktunya kita berseru sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Kau ngalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Kejar Tuhan, cari Tuhan, kenali Tuhan. Stop ngeluh, stop komplain, stop mempertanyakan sesuatu. Memang kita pernah bikin kesalahan di masa lalu. Dan akhirnya setan ambil keuntungan di dalamnya untuk menghancurkan hidup kita. Mulai hari ini kita mau ambil sikap hati yang benar. Kita mau kejar Tuhan, kita mau cari Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Beberapa kali contoh di dalam Alkitab, ketika bangsa Israel melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan di pihak mereka loh. Hari ini kita harus berada di pihaknya Tuhan. Tuhan di pihak kita. Kalau kita di pihaknya Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Jalan sama Tuhan, nikmatin sama Tuhan, doa sama Tuhan, dan Dia akan menjawab semua pergumulan permohonan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, ketika kita ini dekat sama Tuhan, Tuhan tuh sangat ngerti kebutuhanmu, sangat ngerti kekuranganmu, sangat ngerti kelemahanmu, sangat ngerti kerinduanmu. Tuhan juga ngerti kesesakanmu. Tuhan juga dengar setiap teriakanmu waktu berdoa. Tuhan, Allah kita yang sangat mengerti. Hari ini kalau sampai engkau belum menerima janji Tuhan, belum mengalami terobosan, terus nantikan Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Tuhan akan bikin mujizat. Ini adalah masa-masa hati kita harus nempel terus sama Tuhan. Perhatikan yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, tetap dicukupin. Dalam waktu kesusahan, waktu padang gurun, Tuhan tetap berikan loh. Kamu makan roti dan air serba sedikit. Tapi pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Tuhan tetap lindungi kan. Engkau sedang mengalami masa sulit, masa berat, masa ruwet, masa bingung. Tapi kamu dengar firman saya dan kamu rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Kamu ngerti kebenaran. Hati-hati jaga mulutmu dengan baik. Tuhan tetap memberikan penuntun. Tuhan akan memberikan hidupmu. Tuhan pertolongan secara ilahi. Tuhan akan bikin terobosan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Sekalipun kelihatannya kita belum melihat terobosan yang kita harapkan. Tanah perjanjian, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tetap tunjukkan. Tuhan cukupin makananmu. Tuhan berikan kamu roti dan air serba sedikit. Itu bukti penyertaan Tuhan. Banyak orang berpikir, wah Tuhan gak nyertain saya. Tuhan gak peduli dengan doa saya. Tuhan sudah melupakan saya mungkin. Mungkin karena saya melakukan banyak dosa dan pelanggaran, Tuhan tinggalkan saya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, dengarkan saya. Selama ini kalau Tuhan masih berikan kamu makan, berikan kamu minum, berikan kamu tempat tinggal, Tuhan tetap menyertai hidupmu. Tuhan memang gak kelihatan seakan-akan real nyata datang, tetapi Dia secara diam-diam memberkatimu. Tuhan buka jalan atas hidupmu. Tuhan perhatikan hidupmu. Hari ini
Tuhan yang baik itu tetap memperhatikan kehidupanmu di masa sulit, di masa sukar, di masa padang gurun, di masa rasanya Tuhan mau nyerah saja. Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku nggak tahu jalan keluar. Tuhan melihat, Tuhan tetap mendengar, dan Tuhan menyediakan makananmu. Dan kita harus fokus kepada pribadinya. Semakin kita nempel, semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencari kebenaran, merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Suatu hari Dia akan muncul dan kita akan melihat. Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tuhan akan real manifestasi penyertaannya dan nyata dalam kehidupan kita. Perjalanan bangsa Israel ke padang gurun itu pelajaran yang mahal buat hidup kita hari ini. Tuhan kadang biarkan kita seakan-akan berjalan sendiri dalam masa kering, masa susah, masa yang sangat-sangat mengerikan. Tuhan sebenarnya nggak biarkan sendiri. Tuhan melihat, Tuhan menguji hati kita. Dapati hati ini benar di hadapan Tuhan apa enggak. Kita diizinkan perjalanan menuju padang gurun supaya kita bisa mengkorek sampai kedalaman batin kita. Selama ini kita bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Nah, kita harus balik sama Tuhan. Tuhan akan sertai. Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan tetap menolong. Di masa sulitmu, di masa kekeringanmu, kamu masih bisa makan dan bisa minum. Tapi kamu juga bisa mendengarkan tuntunan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Kamu bisa dengar firman. Dan Tuhan tetap sertai hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Perhatikan ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataannya. Suatu hari mata kita akan melihat pertolongan Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Di sisi lain, suatu hari kita akan dengar perkataan Tuhan ngomong, dari belakangmu inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau pengiri. Suatu hari kita akan melihat pertolongan ilahi, dan kita akan mendengar tuntunan Tuhan secara ilahi. Tuhan mau hidup kita ngikutin apa yang Dia mau dan Tuhan yang Dia inginkan. Hidup kita nggak mau meleset dari tuntunan Tuhan. Tuhan mau hidup kita. Kalau kita suruh mengikuti Dia, kalau Dia suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, jalan aja terus sama Tuhan. Hidup kita ini kalau ingin berhasil dan sukses, dengerin suara Tuhan dan lakukan. Tuhan ngomong apa? Firman ngomong apa? Firman ngomong A, lakuin A. Firman ngomong B, lakuin B. Tuhan suruh ke kanan, ikutin ke kanan. Tuhan suruh ke kiri, ikutin ke kiri. Tuhan suruh lurus, ikutin lurus. Pasti berhasil. Yang jadi masalahnya, daging ini selalu menyeret kita ke dalam dosa, melawan kebenaran firman Tuhan. Dan daging ini harus ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Kristus. Kalau daging ini kita nggak taklukkan sepenuhnya di hadapan Kristus, daging ini akan menghalangi kita berjalan sesuai ketepatan ilahi. Apapun itu, kelemahanmu, kekuranganmu, egomu, harga diri, nafsumu, amarahmu, atau apapun juga yang menghalangi untuk kita nurut, ngikutin tepat seperti yang Tuhan mau, kita nggak akan bisa mencapai destinasi ilahi loh. Cukup kita dengar firman Tuhan, lakukan, hidupin, praktekan, hidupmu akan Tuhan bikin berhasil. Waktu kita mulai sungguh-sungguh ngikutin Tuhan, perhatikan ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Orang yang mau berjalan ngikutin Tuhan, orang yang berjalan hidup dalam kebenaran, orang yang berjalan ngikutin, mulai praktek hidupnya sesuai firman Tuhan, dia akan mulai mengkoreksi diri, semua kejahatannya, semua kenajisannya, semuanya egonya yang merasa benar, merasa pintar, merasa suci, merasa semuanya lah, karena punya uang, jabatan, atau apapun namanya, dia sehingga lupa diri bahwa dia butuh Tuhan. Dan tiba-tiba dia disadarkan, dia bertobat sama Tuhan. Orang yang masih hidup dalam kenajisan, ketika menantikan Tuhan, dia mengikuti jalan Tuhan. Tiba-tiba dilawat Tuhan, dia ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau hari ini masih hidup dalam kenajisan, sudah tahu bangkrut, sudah tahu nggak punya uang, masih gampang nguring-nguringan, masih gampang marah, hidupnya najis, masih hidup selingkuh, udah tahu melarat masih selingkuh, udah tahu miskin, menderita, hidup pas-pasan, masih berlaku, sombong lagi,
Mumpung miskin sombong. Nah, orang-orang kayak begini ini harus sadar diri, bertobat. Jangan izinkan segala sesuatu yang menghalangi rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita ini masih kita tahan, masih kita simpan di dalam hidup kita. Kita singkirkan semuanya. Kepahitan, kenajisan. Menganggap najis patung-patungmu. Apa yang kau anggap berharga? Patung, pujaan, idol. Semua yang kita anggap penting daripada Tuhan. Mungkin pekerjaanmu, usahamu, mobilmu, uangmu, anakmu, istrimu. Yang kamu lebih utamakan daripada Tuhan. Dia udah menjadi patung penyembahan berhala. Itu mesti singkirkan. Jadi seorang penyembah berhala itu gak harus ke gunung atau ke bukit atau ke pohon yang rindang. Ketika engkau mulai menomorduakan Tuhan, Tuhan bukan lagi menjadi nomor satu. Engkau sudah menjadi penyembah berhala. Dan itu semua yang masih menghalangi hidup kita, yang masih kita agung-agungkan, yang kita anggap penting itu harus disingkirin dulu. Tuhan harus menempati posisi yang utama dan terutama. Yang disalut perak atau yang dilapis dengan emas. Apa yang membuat berharga dalam hidupmu? Kalau Tuhan bukan menjadi yang berharga, kalau bukan firman yang menjadi yang berharga dalam hidupmu, harus disingkirkan. Firman harus jadi yang paling berharga, yang paling utama. Tuhan harus jadi yang paling utama dan paling berharga. Kalau tidak, kita mengutamakan hobi, kepentingan, pekerjaan atau apapun namanya, dan kita lupa Tuhan. Apalagi hidup dalam kenajisan kotor, itu akan mencemari kita. Kita harus singkirkan. Kita mulai ambil komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang yang berumput luas. Sapi-sapi, keledai dan yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan dilayak. Dengerin baik-baik. Tuhan mau hidup kita diberkati. Ketika kita mulai ambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan semua kejahatan, kepalsuan hidup, tiba-tiba Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kita tabur. Tapi ada bagian kita menabur benih juga. Apa? Di samping itu, waktu kondisi susah begini ini, lakukan bagianmu. Kalau engkau dipercayakan pekerjaan apapun, the best yang kamu bisa kerjakan, bisnis, usaha, toko. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Dan dari hasil tanah yang akan kamu makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dengerin, kan ini ada proses. Dari benih yang ditabur itu bagian kita, ladang yang kita kerjakan juga bagian kita, baru Tuhan memberikan hujan itu bagiannya Tuhan, Tuhan berlipat gandakan itu bagian Tuhan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah itu bagiannya Tuhan. Ada bagian yang kita kerjakan dan ada bagian Tuhan. Memang ini masa penyedia di padang gurun. Semuanya serba sedikit, tapi dicukupin. Air serba sedikit, dicukupin. Bayar sekolah ada, bayar cicilan ada, bayar IPL ada, bayar listrik ada, belanja makan ada. Semuanya dicukupin dengan baik. Tapi nggak hidup di kelimpahan. Nggak more than enough. Cukup. Waktu itu adalah waktu kita mempersiapkan diri, menanti-nantikan Tuhan. Kita beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan menikmati sesuatu yang ajaib. Kita akan menikmati sesuatu yang ilahi. Kita akan menikmati sesuatu yang dahsyat. Ada bagian kita yang kita kerjakan. Dan kita nunggu bagiannya Tuhan. Ketika bagiannya Tuhan sedang berjalan menuju digenapi atas hidup kita, kita juga setia. Bapak Ibu, apa yang dipercayakan Tuhan atas hidupmu hari ini, pekerjaan apapun, usaha apapun, jabatan apapun, posisi apapun, kerjakan dengan baik. Masa padang gurun, semuanya serba sedikit, tetapi Tuhan ngajarin untuk hidup kita ini tetap benar. Hati kita tetap kudus, kita tetap mencari Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk kita masuk tanah perjanjian, tanah yang penuh kelimpahan, tanah yang penuh terobosan, tanah yang dimana kita makan kenyang, bahkan hidup berkelimpahan. Di masa padang gurun, kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan mau suruh ke kanan atau ke Tuhan, terus disenangkan dengan pujian penyembahan. Berikan yang terbaik, sembah Dia, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dan Tuhan sendiri akan muncul dengan keajaiban dan kedahsyatannya. Dia akan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Masa padang gurun hanya just enough, tetapi
Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Perjalanan kita belum selesai sampai di tempat ini. Masih ada perjalanan yang harus kita lalui. Perjalanan itu menuju semua yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Prepare, siapin hatimu, siapin hidupmu hari ini. Koreksi hatimu. Masih apa yang nempel? Atau kemalasan yang masih menggerogotin hidupmu. Malas kerja, malas melakukan apa-apa. Bertobat, berubah. Tamak, serakah, kamu gak mau nabur, tapi kamu mau nikmatin, gak bisa. Di masa padang gurun, Tuhan memang siapin hanya cukup buat makan, cukup kebutuhan hari. Tapi di sisi lain kamu harus belajar nabur di tanah yang subur. Kerjakan ladangmu dan Tuhan akan berikan kamu berlimpah-limpah. Di masa padang gurun, masa persiapan menuju tanah perjanjian. Dipersiapkan. Dan sebelum masuk tanah perjanjian, karena tanah perjanjian itu dikuasain oleh bangsa-bangsa asing yang gede-gede, raksasa, yang ganas-ganas, yang sadis-sadis. Kata Alkitab, memakan orang dan mengerikan sekali. Tapi di padang gurun kan kita sedang dipersiapkan Tuhan menjadi bala tentara Allah, menjadi orang yang kuat, yang punya strategi, yang gigih, yang tidak menyerah ketika menghadapi tekanan hambatan. Selalu ke depannya akan ada hambatan, tekanan, himpitan. Tetapi ketika kita dipersiapkan dan mempersiapkan diri dengan baik, kita menanti-nantikan Tuhan, kita cintai Tuhan, kita hormatin Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada kemenangan. Tuhan kita itu baik. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Saya kenal Allah yang saya layani itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kita. Apalagi selama hatimu mencari Tuhan, kejar Tuhan, Tuhan akan bawa ke dalam kelimpahannya. Tuhan akan bawa dalam anugerahnya. Tuhan akan bawa dalam kemurahannya. Tuhan akan singkapkan banyak hal. Nantikan dia. Kejar hatinya. Sembah dia. Utamakan Tuhan. Jangan dalam kondisi stres, bingung. Kamu kerjaannya ngomel, gerutu, marah-marah, gak jelas, ngamuan. Cari inspirasi sana sini. Kamu cukup menantikan Tuhan. Dalam momen ini nantikan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Minta arahan secara tepat, mau menganan atau ke kiri atau lurus jalannya. Nanti Tuhan Tuhan akan kirim secara ilahi orang-orang untuk dipertemukan dengan hidup kita. Dia akan tiba-tiba buka jalan. Tiba-tiba dia bikin sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Tiba-tiba dia lakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Orang-orang secara ilahi akan dikirim di sekitar hidup kita untuk menopang bisnismu mungkin, menopang usahamu. Engkau bisa melakukan ini dan itu karena Tuhan selalu pakai orang lain untuk memberkatin kita. Tuhan selalu memakai orang lain untuk memberkatin kita. Dan kita nggak bisa pilih orang yang mana, seperti apa orangnya. Dan bagian kita lah bersikap baik sama semua orang. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan pakai orang yang mana untuk memberkati hidup kita. Hari ini, nantikan Tuhan, kejar Tuhan, hormatin Tuhan, muliakan Tuhan, sembah dia, tinggikan dia. Waktu dalam kondisi susah, belum melihat terobosan, cari Tuhan, kejar Tuhan, sembah Tuhan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough terobosan atas hidupmu. Kita akan melihat sama-sama, mencapai garis akhir, hidup kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Enjoy, relax, nikmatin. Masa padang gurun, masa kita lagi diuji hati kita. Sungguh mencintai Tuhan. Sungguh menomorsatukan Tuhan apa tidak. Amin. Sekarang bagian kita yang harus kita lakukan. Kita nunggu bagiannya Tuhan. Bagian kita, beresin hatimu. Nantikan dia. Fokus pada pimpinannya. Sikap hatimu harus benar. Menunggu terobosan yang ilahi, yang ajaib itu. Buang semua kepahitan. Berhala, kenajisan, kekotoran. Kepalsuan hidup. Beresin semuanya. Orang di padang gurun itu serba sedikit. Air serba sedikit, roti serba sedikit, gampang emosi, gampang marah. Itu yang perlu dikendalikan. Hati kita ini harus dikendalikan dengan baik nih. Hati ini kalau nggak dikendalikan, ini akan ngontrol, dikuasain semua dengan kejahatan, dengan emosi, dengan amarah, dengan semuanya lah yang bukan berasal dari Tuhan. Ini harus ditaruh di pada pusat kehendak Tuhan. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Kita akan sama-sama melihat di tahun-tahun yang akan datang. Kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah Yesus. Nempel dalam batin kami yang paling dalam.
firman ini menguduskan hati kami. Tuhan, ajarin kami untuk menanti-nantikan Engkau. Fokus kepada janji-Mu, melihat ke depan pertolongan-Mu yang ajaib. Sebab Engkau sedang menunggu kami siap diberkati. Engkau sedang menantikan hati kami berubah seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik. Enggak akan pernah biarkan kami menangis, menderita, keleleran, melarat, kekurangan. Engkau Allah yang baik, membawa kami ke dalam tanah perjanjian, supaya kami menggenapi rencana-Mu di muka bumi ini. Kami akan diberkatin Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang, memberkatin banyak orang, mengubahkan banyak orang. Hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Engkau sendiri akan turun tangan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar Engkau sendiri yang bekerja, berkuasa. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman jadi kehidupan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini Tuhan. Mereka diberkati dan diubahkan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tembuh. Jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau tahir. Dalam nama Yesus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu